Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan kedua. Kemarin pembelajaran bahasa Indonesia pertama-tama kita membahas tentang cerita sejarah ya. Kita ulangi lagi. Cerita sejarah adalah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu benar-benar terjadi, bisa disebut sejarah atau hanya berupa hayalan seperti novel, roman, dan sejenisnya. Nah, minggu kemarin tepatnya ya, saya memberikan tugas tapi hanya ada satu orang yang mengirimkan, entah mungkin belum paham atau belum jelas. Jadi sekarang kita bahas lagi tentang tujuan cerita sejarah, yaitu ada dua ya, cerita sejarah ekspositoris dan cerita sejarah sugestif ya. Kemarin saya menyuruh kalian untuk membuat contoh cerita sejarah ekspositoris ya. Kita lihat dulu pengertiannya. Nah, ini pengertian cerita sejarah ekspositoris. Cerita sejarah ini bertujuan memperluas pengetahuan pembaca. Kenapa bertujuan memperluas pengetahuan pembaca? Karena dalam cerita sejarah ekspositoris ini mengandung informasi ya, dan penggunaan katanya titik beratkan pada penggunaan kata denotatif. Apa sih Bu makna denotatif itu? Kata denotatif adalah makna dalam alam wajar secara eksplisit. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya, yang benar-benar terjadi. Di sini denotatif adalah suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Sering juga makna denotatif disebut makna konseptual. Di sini misalnya kata makan bermakna memasukkan sesuatu ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Nah, makna makan seperti itu adalah makna denotatif. Kemudian di sini ada cerita sejarah sugestif. Cerita sejarah ini bertujuan merangsang daya hayal pembaca. Tujuan utamanya adalah memberi makna atau peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman. Bahasa yang digunakan lebih condong ke bahasa kiasan dengan menggunakan kata-kata konotatif. Nah, apa sih makna konotatif? Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Nah, contohnya kata makan dalam makna konotatif itu untung atau pukul. Ya, makna konotatif ini adalah makna hiasan atau makna imajinasi ya. Lebih kalau makna tadi makna denotatif, makna yang benar-benar terjadi. Kalau makna konotatif itu lebih ke makna kiasan. Lanjut ke contohnya. Lihat di sini ada contoh cerita sejarah ekspositoris ya. Di sini lihat, di sini ya, tadi yang saya bilang cerita sejarah ekspositoris itu mengandung informasi. Di sini ada informasi tentang seseorang yang membeli kamera. Ya, harganya ada. Sini, lihat, saya membeli kamera digital merek Olympus tipe MJU 760 seharga 2.330.000 di Jakarta pada tanggal, nah ini pada tanggal 20 Januari 2008. Nah, ini ada informasinya karena cerita sejarah ekspositoris memang cerita sejarah yang sudah terjadi ya.
Di sini dengan garansi resmi. Hari keempat setelah dibeli ternyata lensa kamera macet dan tidak dapat digunakan tanpa ada kesalahan penggunaan seperti jatuh atau terkena air. Pihak toko penjual menyatakan bahwa kerusakan karena kesalahan produk dan dianjurkan untuk diklaim ke pusat servis Olympus ya. Ini mengandung informasi. Kita lanjut ke cerita sejarah ekspositoris. Nah, lihat. Ini sejam lagi matahari akan terbenam dari tempat persembunyiannya. Dia dapat melihat barisan bukit itu. Nah, baginya darah merah dari luka-luka yang mewarnai tanah mempunyai arti simbolis darah ibu yang melahirkan anak. Dia ingin suatu waktu mengarang cerita tentang itu. Dia masih belum tahu dari mana hendak memulai cerita itu. Lihat di sini. Ini semua makna-makna kiasan atau kita dituntut untuk bersugesti. Ya, di sini lihat ada matahari terbenam. Terus dari tempat persembunyiannya dia melihat barisan bukit itu. Ya, ini contoh cerita sugestif. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu 4 fungsi sejarah menurut pendapat Nugroho Noto Susanto. Nah, untuk ini ada keempat fungsinya yaitu, nah, ini ada fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif ya. Untuk ini saya minta kalian mencari apa itu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, fungsi instruktif, sama fungsi edukatif. Untuk tugasnya nanti kalian kirimkan melalui WA ya. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Untuk fungsi sejarah menurut pendapat Nugroho Noto Susanto kita bahas besok, dan mohon untuk mengirimkan tugasnya hari ini. Paling lambat saya tunggu sampai jam 12 malam ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.